Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki bab ketiga, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Di sini Ibu akan sampaikan bagan alir mengenai mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, yaitu makna dari jujur, dalil tentang jujur, dan hikmah perilaku jujur. Diketahui dan diperbolehkannya nilai dan perilaku mulia, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asideku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab, yang berarti al-kazibu. Secara istilah, jujur atau asideku bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Pembagian dari sikap jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya, ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga ia mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur, yaitu tertuang dalam Al-Ma'idah ayat ke-8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yaitu, ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pekerjaan yang berkaitan dengan urusan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi.
karena hanya ada dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, yaitu meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, yaitu tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. 2. Mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Dan yang ketiga, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain, meskipun barang tersebut tampak tidak berguna. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Dan membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Saksikanlah video berikut ini. Membahas satu kalimat, satu hikmah bahwa kebaikan itu nggak mungkin sia-sia. Salah satu contohnya berdoa. Mungkin contoh yang lain adalah kayak misalnya ada teman kita kalau lagi di sekolah pas ujian nyontek, terus kitanya jujur kalau kita juga nyontek gitu. Nggak jujur kalau kita nggak nyontek. Jadi teman kita nyontek, kita nggak nyontek, cuma ngelirik aja. Nah, ternyata yang nyontek ini nilainya lebih bagus, namanya juga nyontek. Terus akhirnya dia disayang guru atau bahkan mungkin diterima di kampus mana gitu, di sekolah mana yang favorit. Sedangkan kita yang jujur nilainya ya semampu kita. Akhirnya tidak mendapatkan pendidikan di universitas yang kita pengenin seperti teman kita yang tadi nyontek. Nah, ini semuanya jangan sampai membuat kita jadi suudzon lalu menyilangkan kebaikan dengan keburukan. Saya sih kayaknya terlalu idealis. Kalau dulu saya nyontek mungkin saya udah masuk kampus itu. Ternyata gara-gara saya jujur, sekarang saya jadi kayak gini. Nggak ada. Yakinlah bahwa kita dulu jujur tetap berbuah kebaikan. Cuman kebaikan kan nggak harus selalu seperti yang kita bayangin. Bisa kebaikannya adalah dalam bentuk kesehatan, bisa kebaikannya dalam bentuk mental yang paling penting. Gara-gara kita nggak nyontek, gara-gara kita jujur, karakter kita lebih baik daripada dia. Mental kita lebih tough daripada dia. Sehingga suatu saat ketika ada masalah menghadapi realitas hidup, kita lebih siap daripada dia. Tetap jujur itu baik. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Iyyakum wal kidb, fa innal kidba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Ini kaidah nih. Kalian harus jujur kata Nabi. Karena sesungguhnya jujur membawa kepada albir, kebaikan. Dan kebaikan membawa kepada al-jannah, surga. Hati-hati dengan dusta. Karena dusta membawa kepada fujur, kedurhakaan. Dan kedurhakaan membawa kepada nar, neraka. Jadi nggak pernah Nabi menyilangkan. Kalian harus dusta. Karena dusta membawa kepada kebaikan. Nggak ada. Tetap jujur, kebaikan pasangannya, dusta, kedurhakaan. Itulah pasangannya. Setelah kalian memahami video pembelajaran tersebut, kali ini Ibu akan memberikan tugas. Tulislah di buku catatan kamu ringkasan materi video ini. Dan tulislah salah satu hadis tentang perilaku jujur beserta artinya. Dan yang terakhir, tuliskan 3 dampak negatif akibat perilaku dusta.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.